Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari ke-6 yang merupakan hari terakhir Pekan Doa GKI Cipinang Elok, di mana tema kita pada hari ini adalah bersyukur dalam segala hal. Untuk mempersiapkan diri, mari kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Shalom Jemaat GKI Cipinang Elok yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tidak menyangka bahwa pertemuan kedua kita adalah pertemuan melalui online. Tetapi hari ini kita akan sama-sama diajak untuk memikirkan sebuah tema renungan dengan judul bersyukur dalam segala hal. Meskipun dalam keadaan pandemi dan kita harus bersekutu secara online, tetapi saya percaya tidak mengurangi makna, dan firman yang akan kita bahas pun adalah sesuatu yang relevan dengan keadaan kita hari ini. Karena itu saya mengajak setiap kita untuk mari kita memohon pimpinan dari Tuhan, Allah Roh Kudus, untuk menolong kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap bersekutu, untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya di tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami dimanapun kami berada, karena kami percaya bahwa Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, temanya adalah bersyukur dalam segala hal. Kita akan mendasarkan dari satu bagian firman Tuhan. Saya dasarkan dari surat 1 Tesalonika, pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagia kita yang bukan cuma mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam hidup kita keseharian, hari lepas hari. Saudara-saudara, situasi ini adalah situasi yang mungkin bagi sebagian orang dan sebagian saudara adalah situasi yang begitu sulit. Dan saya pikir hampir semua kita mengalaminya. Kita terbatas di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita terbatas di dalam bekerja. Sebagian dari saudara mungkin adalah pegawai, saudara harus mengalami mungkin potong gaji, bahkan ada di antara kita mungkin yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Sebagian dari kita mungkin buka usaha sendiri dan omset jatuh dengan habis-habisan. Dan kehidupan kita berubah 180 derajat dengan adanya pandemi COVID ini, saudara-saudara. Bagi sebagian orang yang bergumul demikian,
mungkin muncul dalam pikiran atau hati kita sebuah perasaan menggelitik di tengah penderitaan kita ini. Mungkin kita jadi berpikir, apa iya, jangan-jangan ini kesudahan zaman. Nah, saudara, itulah yang mungkin menjadi pemikiran bagi banyak orang. Baru-baru yang lalu, saudara-saudara, di kalangan saudara-saudara kita yang Muslim, ada sebuah isu yang mengatakan bahwa di hari Jumat, di masa Ramadan ini, saudara-saudara, bulan Ramadan akan ada kiamat, saudara-saudara. Dan bukan hanya di kalangan orang Islam, tapi juga di kalangan orang Kristen. Tidak sedikit kita mendengar ada yang mengatakan bahwa virus corona ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Bahkan mereka mengklaim bahwa ini adalah tanda dari akhir zaman. Sebentar lagi zaman akan selesai dan kita akan kemudian mengalami kiamat. Dan saudara, bukannya firman Tuhan yang menamakan dirinya Kristen ini ya, bukannya malah membuat kita penuh dengan kekuatan dan damai sejahtera, tetapi membuat kita malah semakin khawatir, semakin galau, saudara-saudara. Karena kok kita melihat realita tidak semakin membaik dan juga ditakut-takuti oleh pesan-pesan akhir zaman, saudara-saudara. Nah, saudara, itulah yang juga dialami oleh orang-orang atau jemaat yang berada di kota Tesalonika, saudara-saudara. Ada sebuah isu yang muncul di kalangan jemaat di Tesalonika bahwa seluruh penderitaan yang mereka sementara hadapi, kemudian mereka berpikir, ada sebuah pengajaran juga yang mengatakan kepada mereka bahwa akhir zaman sudah datang. Dan akhirnya itu membuat kehidupan iman mereka menjadi begitu goncang, saudara-saudara, dan adalah sulit bagi kita untuk mengatakan bersyukurlah senantiasa atau mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, ayat firman Tuhan yang Paulus katakan sebenarnya kalau kita mengerti konteksnya ini tidak relevan, saudara-saudara ya, karena bagi mereka sendiri mereka penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Nah, saudara, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara bahwa kota Tesalonika ini adalah sebuah kota yang besar, saudara-saudara ya. Kota Tesalonika pada zaman itu adalah ibu kota dari daerah Makedonia dan ada 100.000 populasi orang ada di sana, saudara-saudara, di Tesalonika. Dan jemaat ini karena besar sekali, maksud saya adalah penduduknya besar sekali, saudara-saudara, banyak. Mereka terdiri dari berbagai macam latar belakang, dari agama pagan, dari berbagai macam kuil-kuil, penyembah berhala, ada banyak sekali, saudara-saudara. Dan menariknya di sana pun ada kelompok orang-orang Yahudi yang cukup besar ada di kota Tesalonika. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, kota Tesalonika ini, saudara-saudara, adalah salah satu kota yang disinggahi oleh Paulus bersama-sama dengan Silas dan Timotius. Dan di sanalah mereka melakukan perjalanan misi, saudara ya. Pada Kisah Para Rasul, saudara, pasal yang ke-17, saudara akan menemukan bahwa di situ mereka bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Selama 3 kali sabat, saudara-saudara, dan luar biasa tanpa diduga, ternyata ada begitu banyak orang yang menerima berita Injil. Sehingga saudara-saudara, ini adalah saat pertama di mana jemaat Tesalonika berdiri, saudara-saudara. Dan karena berita Injil ini kemudian disukai oleh banyak orang, orang-orang Yahudi yang ada di sana menjadi tidak senang, saudara. Mereka akhirnya saling memprovokasi, dan yang terjadi adalah kepala rumah tempat di mana Paulus singgah atau tinggal untuk sementara waktu di sana. Kalau saudara bisa baca di Kisah Rasul pasal 17, namanya adalah Yason. Yason ini kemudian diseret oleh orang-orang Yahudi tersebut dan didakwa atau diadili dengan tuduhan memberontak terhadap kaisar, saudara-saudara. Nah, keadaan yang ada di kota Tesalonika pada waktu itu menjadi genting, saudara-saudara, dan akhirnya Paulus, Silas, dan Timotius harus meninggalkan kota itu dengan paksa, meninggalkan jemaat yang keadaannya sangat kisruh, karena tentu mereka mencari 3 orang ini, saudara-saudara ya, the most wanted. Dan akhirnya pergilah Paulus dan Silas, Timotius pergi ke Korintus, dan Paulus menjadi sangat gelisah karena Paulus merasa bagaimana dengan keadaan jemaat yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, saudara, sampai di sini
Saya ingin katakan kepada saudara-saudara bahwa inilah yang menjadi alasan saudara-saudara kenapa yang saya katakan tadi tidak relevan, tidak cukup relevan. Saudara-saudara, di dalam pasal yang ketiga ayat 3-4 di situ Paulus mengatakan, Paulus akhirnya menulis surat kepada jemaat Tesalonika, saudara-saudara, setelah dia sampai di Korintus, dan di situ dia mengatakan di ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang demikian, mereka mengalami penganiayaan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Jemaat tersebut juga mengalami satu berita yang mengatakan bahwa akhir zaman sudah datang dan Yesus sudah datang begitu. Dan mereka merasa bahwa mereka telah ditinggalkan. Dan itulah kenapa Paulus mengatakan, Paulus mengingatkan kepada mereka supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan. Ayat yang keempat, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Nah, saudara, menarik sekali Paulus di sini mengatakan kepada jemaat Tesalonika bahwa biar bagaimanapun kesusahan itu adalah bagian dari perjalanan iman Kristen. Saya ulang. Kesusahan adalah bagian dari perjalanan iman Kristen. Saudara, hari ini ada pengajaran yang mengatakan bahwa kalau di dalam Tuhan pasti akan senang terus. Saudara, pada kenyataannya saya pikir itu bukan pengajaran yang benar dan realistis. Tetapi pengajaran yang tepat seperti kalau saudara baca, Paulus mengalami begitu banyak kesusahan, saudara-saudara. Dan itu pun yang Paulus beritakan kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka akan mengalami kesusahan. Sehingga ketika Paulus menuliskan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima bagian penutup dari surat ini, Paulus mengatakan karena kita sudah tahu kesusahan itu ada, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, mungkin kita seperti ada sebuah lompatan ide yang membuat kita akhirnya bingung loh. Bagaimana mungkin bersukacitalah di dalam keadaan sulit? Saudara, Paulus bukan orang yang hanya berteori, saudara-saudara. Dalam bagian yang lain, Paulus menceritakan tiap kali dalam perjalanan dia mengalami banyak penderitaan. Tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai pakaian, saudara-saudara. Dikatakan dia menggunakan kata telanjang di sana. Karam kapal didera 40-1 kali pukulan, saudara-saudara. Berkali-kali Paulus mengalami penderitaan. Tapi bagaimana mungkin orang yang mengalami penderitaan itu berkata, bersukacitalah senantiasa. Saudara, kalau kita menyelaraskan dengan nilai dunia atau orang-orang dunia, saudara-saudara, apa sih alasan kita untuk bersyukur? Saudara, saya kira kalau saudara tanya pada orang di luar sana apa alasan mereka bersyukur, mungkin kebanyakan dari mereka akan mengatakan bersyukur kalau hidup ini tidak punya masalah. Bahkan kalau saudara tanya kepada orang-orang Kristen yang beragama Kristen, apa alasan bersyukur? Kebanyakan saudara mendengar kesaksian bersyukur kalau misalnya mendapatkan rejeki. Entah mendapatkan undian, atau entah mendapatkan berkat dalam tanda kutip, entah mendapatkan kekayaan, kesenangan, dan semua hal yang membuat kita senang, saudara-saudara. Saudara, itulah yang menjadi hal yang ingin saya coba explore sama-sama bersama saudara. Saudara, apakah benar alasan bersyukur bagi kita orang Kristen adalah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita? Pada kenyataannya, saudara, kita berpikir apa yang baik itu adalah sesuatu yang selalu menyenangkan kita. Pada dasarnya, sebenarnya kita tidak tahu apa yang baik, saudara-saudara. Kita berpikir sebagai manusia yang terbatas, baik itu kalau segala sesuatu itu menyenangkan kita. Makanya baik. Kita menyebut hidupnya baik kalau misalnya rumahnya banyak, uangnya banyak, punya pasangan yang baik, punya anak-anak yang baik, semuanya baik, karena semuanya menyenangkan, saudara. Tetapi sebenarnya kata baik itu tidak cukup dideskripsikan, saudara-saudara, dengan kata sesuatu yang menyenangkan kita. Karena pada dasarnya kita itu tidak tahu apa yang baik. Ibarat saudara-saudara, kalau saudara jadi orang tua, saudara punya anak saudara akan tentu memilih makanan yang menyenangkan dia. Permen contohnya. Sesuatu yang manis daripada makan sayur, saudara-saudara. Tetapi saya percaya saudara sebagai orang tua yang baik, saudara tahu yang baik itu
lebih baik daripada anak saudara mengatakan sesuatu itu baik. Saudara tentu akan mengatakan bahwa anak saudara harus makan sayur, harus makan makanan yang sehat daripada hanya sekadar makan permen. Kalau saudara orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, saudara akan menjalankan standar baik kepada anak saudara. Karena itu saudara-saudara, kita sebagai manusia mengalami masa susah, kita kadang tidak mampu melihat kebaikan di sana. Padahal kadang-kadang yang susah itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk memimpin kita, menolong kita, memberkati kita. Saudara, mungkin saya ngomong kelihatan gampang, saudara. Tetapi saya percaya bahwa dalam kehidupan saudara hari ini ada banyak kesusahan di sana. Tapi bisakah saudara melihat bahwa melalui kesusahan-kesusahan itu, Tuhan sedang memberkati saudara. Tuhan sedang memimpin saudara. Kalau saudara ingat kisah Ayub, Ayub berkata, karena Tuhan, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengakui bahwa Tuhan itu tahu jalan hidupnya. Dia mengerti jalan hidupnya. Dan karena kita pun mengakui bahwa Tuhan itu pencipta kita, bukan? Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Meskipun hari ini kita mengalami kesulitan. Tapi Dia tahu yang terbaik. Dan kata Ayub, ia menguji aku. Artinya Tuhan membentuk kita, saudara-saudara, engkau dan saya. Dan tentu Tuhan membentuk kita supaya menjadi emas. Karena itu saudara-saudara, berbahagialah saudara kalau saudara mengalami banyak kesusahan hari ini, karena saudara sedang dibentuk Tuhan. Bukan saudara bersuka cita karena saudara mengalami kesehatan atau uang yang tetap ada, saudara-saudara. Kita berdoa Tuhan mencukupkan kita. Tetapi jikalau keadaan tidak terjadi sesuai ekspektasi atau harapan kita, bersukacitalah. Kenapa? Karena Tuhan membentuk engkau dan saya. Dan bersukacitalah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Karena itulah namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, kiranya renungan yang singkat ini menolong saudara dan saya untuk bersyukur. Mari kita ambil waktu sebentar, saudara-saudara, sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu. Mampukah kita bersyukur kepada Tuhan? Mampu tidaknya kita bersyukur kembali ke akal budi kita? Mampukah kita melihat ada hal yang baik, rencana yang baik yang Tuhan kerjakan? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah segala macam permasalahan yang kami hadapi hari ini, ajar kami melihat ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, melihat kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata kami, tetapi mampu kami lihat dengan mata iman bahwa Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami. Jikalau 2000 tahun yang lampau saja Tuhan menurun, Tuhan yang merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, hadir di tengah-tengah kami umat-Mu, masakan Tuhan meninggalkan kami? Tuhan, kami percaya bahwa Engkau setia dan Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan kehidupan kami pun Engkau pegang. Tuhan, nyatakanlah rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Seperti pelangi sehabis hujan, kami percaya kami melihat keindahan-Mu di dalam segala masalah yang kami hadapi hari ini. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKI Cipinang Elok dalam segala pergumulan mereka, permasalahan-permasalahan hidup yang mereka hadapi hari ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu bagi mereka. Kami percaya Tuhan tetap tidak meninggalkan kami. Itulah sumber sukacita, sumber damai sejahtera kami. Karena itu kami mau bersyukur senantiasa. Karena kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena iman. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.
Doa syafaat dalam rangkaian pekan doa ini, hari terakhir, Sabtu 30 Mei 2020. Saudara-saudara, esok adalah hari Pentakosta. Karena itu, marilah kita bersyukur bersama dengan seluruh murid Tuhan Yesus. Kita telah dianugerahi Roh Kudus. Kita bersyukur juga bersama seluruh umat Israel, baik itu di zaman sejak Abraham, bahkan Israel dalam perjanjian baru, yaitu gereja, umat yang Tuhan kasihi dan yang sudah Tuhan tebus. Mari kita berdoa. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk kesembuhan dari COVID-19 yang sudah dialami oleh keluarga kita, kerabat kita, umat, jemaat di sekitar kita, maupun juga seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, selanjutnya mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah ditebus dan diselamatkan lewat kematian Kristus di kayu salib. Kita bersyukur dan mengimani bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga, kelak akan datang kembali untuk menggenapi seluruh janji keselamatan buat umat yang percaya kepadanya. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Yang ketiga, mari malam ini kita juga bersyukur. Pada hari ini kita mengingat bahwa Roh Kudus dianugerahkan bagi kita yang percaya dan tinggal di dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus juga yang memimpin kita sehingga kami semua, kita bersama-sama semua umat percaya bertumbuh, menyatakan buah roh di dalam hidup kita setiap hari. Mari kita bersyukur atas Roh Kudus yang dianugerahkan dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh mengikuti ibadah doa di hari ini. Dan biarlah kita kembali dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari. Kita kembali dengan satu tekad untuk melakukan firman Tuhan. Untuk hidup terus mengasihi Tuhan, bersuka cita dan bersyukur karena kita percaya kita sementara dibentuk oleh Tuhan. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita membuka diri kita, membuka hati kita kepada Tuhan. Biarlah setiap kita yang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan senantiasa, kita pun menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang namanya adalah Immanuel itu, menyertai setiap kita melalui segala tantangan dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Demikianlah kita telah mengakhiri 6 hari rangkaian Pekan Doa GKI Cipinang Elok. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.
Tuhan Yesus memberkati.